Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak sekalian, sebelum wali kelas kalian menyampaikan hasil PTS, lebih dahulu saya sampaikan proses penilaian PTS ganjil bahasa Inggris. Jadi akan saya jelaskan bagaimana Pak Fir bisa membuat nilai kamu. Mengapa ini saya sampaikan? Supaya kamu mengerti bagaimana sebetulnya nilai kamu itu dihasilkan, prosesnya bagaimana. Semua itu berbasis data, berdasarkan keaktifan kalian dalam mengikuti pembelajaran ini. Semua kegiatan ada nilainya, jadi sifatnya transparan dan bisa dibuktikan sehingga semua yang terjadi di dalam penilaian bahasa Inggris ini murni apa adanya. Yang baik ya baik, yang jelek ya jelek hasilnya. Perlu diketahui sebelumnya bahwa SKM atau standar kompetensi minimum atau standar ketuntasan minimum untuk bahasa Inggris adalah 65. Itu artinya jika nanti nilaimu bahasa Inggris 65 ke atas, maka sudah disebut lulus. Tetapi kalau kurang dari 65, yaitu misalnya 64, 63 atau lebih kecil dari itu, maka bisa disimpulkan bahwa sebetulnya kamu belum lulus dalam pelajaran saya. Catatan kedua, mengumpulkan tugas tepat waktu berbeda dengan yang terlambat. Ya. Itu kemarin yang terlambat kan saya beri warna kuning, blok warna kuning, saya beri nilai 10. Itu karena terlambat. Beda dengan yang tepat waktu. Kalau tepat waktu ya betul-betul saya koreksi, betul-betul ada nilainya. Benar semua ya 100, salah satu ya 90 dan seterusnya. Jika terlambat ya maka cukup saya beri nilai 10 begitu. Yang penting mengumpulkan. Dan itu ya tidak baik, jangan dipertahankan. Catatan berikutnya, jika di rapot PTS nanti kamu merasa nilaimu jelek untuk bahasa Inggris maksudnya, silakan cek rekapan nilai di video pertama. Sebelum ini saya sudah launching pembelajaran lewat YouTube dan saya sampaikan di tayangan perdana itu rekapan nilai selama ini. Semua perbaikan setelah launching video pertama lalu itu sudah saya update. Jadi yang muncul nilaimu di dalam PTS nanti penilaian tengah semester ini yang disampaikan oleh wali kelasmu adalah berdasarkan kegiatan kamu dan itu sudah saya perbaiki. Kemarin kan setelah saya sampaikan video pertama ada yang japri ke saya, ada yang mengirim tugas susulan lewat email, itu tidak apa-apa. Itu sudah saya update, sudah saya sesuaikan, sudah saya masukkan nilai-nilainya itu. Ya. Nanti kalau misalnya nilaimu kok masih jelek, ya silakan dilihat lagi nilaimu waktu saya launching video pertama tadi itu kosongnya sebanyak apa. Karena jika nilainya kosong kemudian kamu baru mengumpulkan terakhir di akhir-akhir sebelum ujian ini ya nilaimu hanya 10. 10 nilaimu itu. Ya karena ya selama ini nggak ngapa-ngapain baru tinggal mau ujian baru buru-buru upload ya. Tentu itu tidak bisa disamakan dengan yang mengumpulkan tugas tepat waktu. Baiklah, saya sampaikan nilai proses pembuatan nilainya. Oke. Bisa dilihat ya, ini untuk kelas 10 dulu ya. Untuk kelas 10, coba kamu cermati prosentase yang ada di atas ini ya. Ini 5%, 10%, 5%, 10%. Nah, ini adalah nilai bentar. Ya. Ini adalah prosentase penilaian. Jadi semuanya ada nilainya. Mulai yang pertama ini introduction 15% nilainya. Pronoun, kuis di grup WA, dulu kan cepet-cepetan begitu ya, 5% nilainya. Ada yang 10%, silakan dilihat, bisa di screenshot kalau memang membutuhkan data-data ini. Ya ini salah satu kelas 10 yang saya ajar. Nah, di akhir, di bagian belakang, ada nilai PTS sementara, yaitu yang masih ada koma-komanya, 29,5. Kemudian saya bulatkan menjadi nilai PTS pengetahuan dan keterampilan. Ya. Jadi yang 29,5 digenapkan menjadi 30 dan seterusnya. Ya. Sehingga nanti yang saya setorkan ke wali kelas adalah dua jenis nilai itu dan itu sifatnya apa adanya.
Tapi ada yang bagus ini, ada yang 96. Wah, ini kan bagus sekali. Sangat bagus ini, hampir sempurna. Ya karena emang selalu 100 nilainya dan tepat waktu. Ya ada kadang-kadang 85. Jadi yang bagus akan mendapat nilai bagus, yang disiplin, yang baik. Sementara yang jelek ya nilainya menyesuaikan ya. Apalagi yang 00 begini, aduh, misalnya contoh, yang 00 begini, aduh, ini berarti nggak pernah mengumpulkan sama sekali. 0, 0, 0, ya sudah. Apa adanya Pak Fir membuat nilai, tidak ditambah-tambah, tidak dikurang-kurang. Untuk kelas 11, perhatikan, prosentasenya seperti ini. Silakan bisa dilihat. Ya, 20% untuk introduction, 5% untuk suggesting, sifatnya quiz, termasuk ya, sudah subscribe channel YouTube ini atau belum. Nah, itu juga ada nilainya. Sama kelas 10 tadi juga begitu. Ya, kelas 10 juga itu ada sudah subscribe atau belum. Makanya yang belum subscribe silakan tulis di kolom komentar video ini boleh, video sebelumnya boleh. Tapi video ini aja karena video yang sebelumnya sudah lama tidak saya lihat ya. Ke depan akan saya sampaikan kuis ringan melalui channel YouTube ini. Jadi kalau tidak subscribe maka berarti tidak punya keaktifan. Makanya di awal ini hanya untuk subscribe saja, kemudian tulis saya nama titik-titik kelas ini sudah subscribe dan siap mengikuti pembelajaran di YouTube. Lah itu sudah dapat 5% dari persentase total penilaian. Kemudian untuk kelas 12 sekarang ya. Ini tadi kelas 11, silakan bisa dilihat. Kelas 12 berarti kan, nah begini. Kelas 12 yang dinilai 15% untuk introduction, 5% untuk quiz because of, dan seterusnya. Oke, bisa dipahami ya. Untuk kelas 12 DB1, perhatian. Untuk kelas 12 DB1, babnya agak berbeda dengan DB2. Sebenarnya babnya sama, hanya karena perbedaan penyampaian materi sehingga judul-judul yang ada di atas ini dan persentasenya menjadi berubah ya karena tidak sama, dipengaruhi oleh hari libur dan sebagainya. Kadang ada momen apa terus pembelajarannya libur begitu. Untuk DB1 bisa dilihat, nah begini untuk format DB1 penilaiannya ya, bisa dilihat. Oke, bisa dipahami ya. Baik, lalu bagaimana Pak seandainya nilai saya jelek nanti di PTS ya? Pertama kamu harus sadari tidak masalah karena ini masih PTS, tetapi wajib segera berubah. Jangan sampai nilai-nilaimu yang jelek ini terbawa sampai puas. Tunggu saja instruksi dari saya. Pak, apakah saya harus memperbaiki? Tunggu instruksi dari saya. Nanti kalau ada instruksi, silakan mengerjakan ini dan seterusnya. Silakan mau aktif di sini. Lakukan saja. Oke? Jadi tidak perlu kaget, memang beginilah nilaimu apa adanya. Ini seandainya sudah langsung di bawah nilai-nilai seperti ini tadi ya, misalnya seperti ini, ya sudah di bawah dalam persidangan kenaikan kelas, wah sudah pasti nggak naik kelas kamu. Karena bahasa Inggris itu SKM-nya 65. Nah, sementara nilaimu 28, 48, 63. Lalu, jadi ini jadikan sebagai pelajaran bahan evaluasi. Setelah ini betul-betul perhatikan kegiatan bahasa Inggrisnya supaya nilaimu tidak jelek lagi. Tidak sulit kok. Misalnya mencatat materi ya tinggal mencatat saja. Ada tugas ya kerjakan semampu kalian. Meskipun nilainya jelek tidak apa-apa. Kalau tepat waktu tetap aman. Oke, bisa dipahami ya. Oke, jika ada yang perlu disampaikan bisa disampaikan japri ke saya atau tulis langsung di kolom komentar. Mudah-mudahan bermanfaat. Silakan melanjutkan belajar.